Shalom wanita-wanita Tuhan, selamat pagi. Selamat beribadah kembali di tempat ini. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sebentar. Kita mau berdoa, mengucap syukur buat hari yang sudah Tuhan beri buat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis untuk kami Tuhan. Kasih-Mu selalu indah bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, terima syukur kami Tuhan. Terima pujian kami Tuhan. Terima sembah kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Allah kami yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk disembah. Ini sembah kami Tuhan, ini persembahan kami hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Naikkan pujian ini dengan ucapan syukur dan
penuh tanda syukur-Mu padamu. Semua yang bersama-Mu, indahnya kasih Tuhan. Sehari aku ada, Kau sangat baik Tuhan, yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan sediakan. Bersama-Mu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari aku ada hari ini,
meninggalkan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau terus bersuka di dalam-Mu Tuhan. Kami mau terus bersuka cita Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Siapa yang bersuka di dalam nama Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu, berikan tos kanan kiri minimal 5 orang. Mari bersuka cita di dalam nama Tuhan. Yes. Come on. Tepuk tangan di atas kepala boleh? Come on. Hari yang terbaik sudah Tuhan berikan bagi kamu. Katakan.
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Mencari wajah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
hebat bagi hidup kami para wanita-wanita-Mu Tuhan. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Pagi ini kami datang Tuhan memberikan waktu untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah gembala dalam hidup kami. Tuhan adalah kekuatan dalam rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sungguh Engkau ajaib. Sungguh Engkau heran Tuhan. Kau sanggup menghimpun kami para wanita-wanita-Mu Tuhan pagi ini. Untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Lebih-lebih kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan para wanita-wanita-Mu ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan para wanita-Mu, biarlah mereka boleh bersandar kepada Tuhan. Di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada satu kepastian. Kami tidak pernah ragu dan kami tidak perlu bimbang Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah gembala yang setia. Kami di saat susah, di saat kami letih lesu, Engkau berkata, mari kepada aku yang letih lesu. Engkau akan memberikan kami kepuasan. Hari ini kami para wanita-Mu Tuhan datang di kaki-Mu. Melepaskan setiap beban pergumulan kami. Dan mengizinkan Engkau bekerja seluas-luasnya Tuhan. Dan sehingga kami akan memperoleh kelegaan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ketika kami takut, ketika kami khawatir Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Dia datang dan berlari kepada-Mu Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Inilah kami para wanita-Mu. Ketika kami mempunyai pergumulan, kami tidak datang kepada dunia. Tapi kami datang dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kepastian. Kami tahu betul Engkau akan mengiring kami ke padang rumput yang hijau. Membawa kami ke air yang tenang. Untuk memuaskan rasa dahaga dan lapar kami Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh melihat tangan-Mu yang dahsyat itu tetap menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan demikian juga Tuhan tidak luput kami bawa Bapa, Ibu Gembala kami untuk menggembalakan para wanita-wanita-Mu. Berikan hikmat marifat daripada Tuhan. Berikan Tuhan apa yang harus dia lakukan untuk memajukan para wanita-wanita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapak Gembala kami Tuhan. Terus kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tidak henti-hentinya kami berharap Bapa, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan Engkau berikan kepada gembala kami. Sehingga dia tetap kami lihat dengan tubuh yang sehat. Menggembalakan para domba-domba-Mu yang Tuhan percayakan. Baik di gereja City of Love Tuhan. Baik dimanapun Tuhan percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan berdiri atas bangsa ini. Membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biar terus bangsa ini ada dalam hati-Mu, dalam pikiran-Mu Tuhan. Pimpin bangsa ini terus. Biarlah pemimpin negara kami Tuhan. Pak Prabowo dan Pak Gibran boleh takut dan gentar kepada Tuhan. Dan biarlah setiap keputusan yang diberikan oleh Presiden kami berpihak kepada rakyat Bapa. Dan kami akan melihat kekayaan Indonesia benar-benar Tuhan dialokasikan kepada rakyat juga. Sehingga rakyat Indonesia boleh makmur, boleh memiliki hidup yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan demikian Tuhan para pembantu-pembantunya, para menteri. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar boleh mereka dengan takut dan gentar untuk Tuhan memimpin bangsa ini juga. Biarlah mereka antara presiden para menterinya Bapa boleh satu visi satu misi. Untuk membawa bangsa ini kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu Ibu Charlotte ada bersama dengan kami Tuhan. Bapa, biar Tuhan Engkau urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya. Perkataan yang berasal daripada Tuhan. Yang sanggup membebat hati-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik ketika dia berdiri di mimbar-Mu. Biar Tuhan Kau taruhkan isi hati-Mu. Dengan meluap-luap Bapa. Sehingga itu akan disampaikan kepada para wanita-wanita-Mu Tuhan. Kami pulang membawa berkat yang dahsyat dari tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku nyanyi Hallelujah.
ajaib ya Tuhan, perbuatan-Mu di dalam hidupku. Tolong supaya mata hati kami bisa melihat keajaiban Tuhan. Karena seringkali Tuhan kami dibutakan oleh masalah-masalah yang ada di hadapan kami. Bahkan yang ada di dalam diri kami. Kami tidak sanggup melihat keajaiban Tuhan. Melihat Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami. Merasakan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Tuhan ampuni kebodohan kami. Dan biarlah Tuhan kami seperti domba yang ada di pangkuan-Mu. Kami seperti induk domba yang dituntun oleh tangan kanan-Mu. Sehingga Tuhan kami mau diarahkan. Bagaimana kami harus hidup. Karena Tuhan mau hidup kami bermakna, berdampak. Hidup kami bukan kebetulan, hidup kami bukan asal-asalan. Tapi ada tujuan yang Tuhan mau kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, tanpa terkecuali hamba-Mu ini boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuntun segala pikiran, ucapan, mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya semua kami di sini merasakan Allah yang ada di tengah-tengah kami bekerja dengan leluasa. Kuasai setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon dan bersyukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk. Selamat tahun baru yang Januari dan menjelang tahun baru yang Februari, minggu depan. Dan kita akan memasuki tahun 2026 ini saudara. Akan ada sesi demi sesi. Saya membahas dari satu buku, The Emotionally Healthy Woman. Saudara, buku ini ditulis oleh seorang istri, yaitu Gary Sasero. Dia istrinya Peter Sasero. Dan Peter itu membuat serangkaian buku tentang emotionally healthy. Ya. Jadi memang kita tuh pikir kalau sehat, sehat itu tubuh. Ya, tapi Pak Tim terus-menerus mengingatkan tubuh, jiwa dan roh. Tapi seringkali karena jiwa itu nggak kelihatan, jiwa itu kita abaikan. Ya, karena yang kita perhatikan apa? Tubuh, ya. Waduh, jangan sampai ya tubuh ini tambah tua, peot, melorot semua. Kita nggak maunya tetap segar, mau tetap sehat, umur 70 kayak 50 gitu kan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Minum vitamin, olahraga, jangan lupa gitu ya. Dan terus menerus kita hanya fokus kita pada kesehatan tubuh. Padahal tubuh kita sangat bergantung dengan kesehatan jiwa kita, emotionally. Dan kesehatan jiwa kita sangat bergantung kepada spiritual, ya healthy, ya. Jadi mari kita lebih memperhatikan manusia batiniah yang tiap hari diperbaharui oleh Tuhan dari sehari ke sehari. Karena manusia jasmani ya memang akan merosot ya sepanjang umur ya kayak mobil saudara. Mobil kalau udah tua kan ya onderdil apa mesti turun mesin dan sebagainya. Ya memang udah umur ya. Jadi mari tapi kita punya manusia batinnya yang bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Bab yang pertama saudara, Gary memilih begini. Berhenti mencemaskan apa yang orang lain pikirkan. Jadi dia bilang stop ya, quit. Dari khawatir apa kata orang. Karena buat kita mah penting apa kata orang. Jadi akhirnya lupa apa kata Tuhan. Iya kan? Kita lebih demi menyenangkan orang daripada menyenangkan Tuhan. Karena apa? Kalau orang mah kelihatan. Langsung dia cemberut. Langsung dia gak suka sama kita. Kalau Tuhan gak kelihatan. Kapan Tuhan cemberutnya? Kapan Tuhan sedihnya? Saudara, manusiawi sekali tentunya. Tapi kita ini kan mau bicara emotionally healthy. Karena Tuhan bilang, kalau engkau peduli apa kata orang, emosimu sakit, lama-lama sakit. Karena orang tuh bisa ngomong apa aja. Yang hari ini ngomong A, besok ngomong B. Yang orang pertama ngomong A, orang kedua ngomong B, orang ketiga ngomong C. Lalu saudara bilang,
Jadi yang mana yang benar? Tapi Tuhan itu benar. Tuhan itu satu. Esa. Jadi gak akan plin-plan. Nah, jadi saudara, hidup dari apa kata orang. Ada dua kutub. Kutub yang pertama, takut tentang apa yang mungkin dipikirkan, dikatakan orang. Jadi hidup kita tuh sebetulnya hanya untuk orang. Saya mah demi dia seneng lah, demi suami seneng. Ya, saya mah demi dah anak-anak ya. Anak-anak ngomong apa ya saya ikutin. Apalagi mertua saya. Duh, udah yang penting Bu, mertua saya gak marah aja udah bagus. Saudara kira-kira ya, orang tuh kalau hidupnya begitu, lelah gak? Aduh, pasti capek banget. Lalu ujung yang satu adalah tidak lagi peduli pada apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain. Jadi saudara lihat gak nih? Ini yang satu capek, akhirnya karena capek lalu begini nih, gua gak peduli orang mau ngomong apa. Jadilah dia hidup bukannya untuk diri dia memang betul. Dan bukan untuk orang lain betul. Tapi saudara hidup yang udah kalau kata saya mah jadi gini. 6 itu apa ya saudara? Kebal. Mati rasa, yes. Udah gini, gak peduli. Laki gue mau ngomong apa. Gue gak mau dandan, mau apa dia? Gue gak peduli. Anak gue mau narkoba, mau apa? Gue gak. Ya ampun saudara, orang tuh kalau udah mati rasa bahaya loh. Bahaya. Karena sebetulnya yang dia benci bukan lagi orang lain. Yang dia benci dirinya sendiri. Tadinya dia masih ngikutin nih apa kata orang. Akhirnya dia bilang gini, capek deh gue mau ngikutin yang mana. Begini salah, begitu salah. Saking dia namanya juga emosi juga udah gak sehat. Nah, udah sakit lama-lama mati rasa. Begitu mati rasa, jadi dia udah gak berasa lagi tuh. Orang mau bagaimana, dia gak peduli lagi sama orang karena dia gak peduli sama dirinya. Jadi saudara, hidup dari apa kata orang, itu persoalannya karena soal identitas. Soal jati diri. Jadi kita tuh mengharapkan orang lain ngomong tentang saya. Itu semua baik-baik. Saya gak mau kelihatan jelek. Orang mesti lihat saya bahagia. Jadi saya mesti senyum terus. Dan kalau orang tanya apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saudara tahu ya itu kalau apa namanya motivator kalau bertanya apa kabar saudara? Ya, luar biasa. Yes gitu ya. Maksudnya ya tentu maksudnya memotivasi ya. Tapi saudara, akhirnya kita nggak terbiasa jadi diri kita. Nih di antara kita nih datang di sini. Ada nggak yang lagi banyak pikiran? Ada lah ya. Saya dari pagi telepon nggak berhenti. Sampai tadi, sampai sini telepon nggak berhenti. Aduh, ya ada. Itu namanya manusia masih hidup. Kalau ada masalah. Nah, kapan nggak ada masalah? Kalau kita rest in peace. Nah, itu benar-benar rest, udah gitu peace. Ya, kalau masih hidup di dunia mah, ya memang dunia nggak ada peace. Ya, tahu-tahu anak sakit, tahu-tahu mertua sakit, tahu-tahu ini kejadian ini itu yang kita nggak bisa predik. Sehingga waktu kita ngarepin orang lain berkata bahwa saya baik-baik saja, maka pengakuan orang lain itu jadi identitas diri saya. Jadi kalau orang ngomong begini, Bu Charlotte sekarang kurusan ya, tapi jadi kayak kelihatan tua. Kayaknya kira-kira agak depan bagusan ujungnya. Lalu kemudian
Saya renungkan tuh kata-kata. Saya imani dan amini. Iya ya. Lalu kemudian itu jadi identitas saya. Saya ngaca. Iya ya. Tua ya. Udah mulai keriput ya. Di sini agak peot sedikit ya. Iya ya. Aduh kenapa ini berkerut? Mestinya kan licin, kinclong, glowing. Saya jadi terganggu. Lalu gimana caranya supaya orang bilang saya enggak tua? Karena apa? Perkataan orang itu jadi identitas saya. Orang itu kan macam-macam ya. Ya bisa aja kita ke salon, saudara ini mah ke salon lagi keramas, cuci rambut gitu. Bu dari mana itu? Biasa dia kayaknya ada SOP ya. Kalau nanya ya, Bu dari mana? Udah lama gak kesini? Terakhir ke salon mana? Itu kayaknya saya udah apalin tuh checklistnya tuh ya. Lalu mulai, ibu gak mau pakai ini. Rambut ibu mulai rontok. Ibu mah dulu kan banyak rambutnya bagus. Tadinya gak kepikir bebelian. Jadilah pulang bebelanjaan ya. Serum inilah, conditioner ini, itu. Jadi kita terjebak. Kenapa? Karena apa kata dia. Iya dong. Ketika dia bilang, aduh ibu tuh mestinya rambutnya ini, ibu masih muda loh, wah saudara. Kita tuh aduh mulai dari kosmetik, panci gitu kan ya. Ya semua sih tentang kebutuhan wanita gitu kan ya. Wah kalau pakai ini, wah kelihatan singset, wah ibu. Jadi saudara kita percaya banget ya. Dan dialah yang menentukan identitas kita. Sehingga kita melakukan apa saja demi penerimaan orang lain. Dan akhirnya kita rentan sekali dengan penolakan. Karena kita mau orang terima kita. Ya, jadi orang itu yes sama kita. Maka saudara, ada orang yang selalu begini, akan tanya, gimana? Gue udah kelihatan muda belum? Kelihatan muda enggak? Gimana? Gue udah kurusan belum sekarang? Udah kurusan belum? Ya. Jadi dia butuh sekali peneguhan, afirmasi ya dari orang lain. Dan kalau sudah begitu saudara, ini yang akan ada akibatnya. Dia tidak pernah menjadi pribadi yang firm. Dia akan ikut arus. Jadi kalau dia gak berteman sama kelompok ini, nah kalau kelompok ini udah mulai rasa gitu, lu tuh mestinya begini. Gue males berteman sama lu. Mulai masuk ke kelompok yang lain. Jadi saudara dia akan mengayun dirinya. Dia tidak pernah menjadi pribadi yang firm, boro-boro dia yang berdampak kepada orang lain. Karena orang lain yang akan memberikan dampak kepada dia. Nah jadi saudara sebetulnya siapa sih identitas kita? Identitas kita adalah gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1. Kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupanya. Saudara memiliki nilai yang berharga secara inherent. Inherent itu apa? Melekat, bawaan. Jadi gini, ini kita tuh punya berlian ya. Ini mah ya kan berlian, berharga ya. Ternyata tuh berlian entah gimana udah jatuh ke got, udah apa begitu ya saudara ya. Ya namanya juga cincin, toto jatuh, giwang, toto jatuh, udah apa namanya masuklah ke selokan, masuklah ke got, masuklah ke toilet saudara, kira-kira saudara. Itu kalau masuk ke toilet saudara rogoh lagi enggak? Aduh berliannya 24 karat. 24 karat mah itu ya teh botol ya Pak ya. Kan 1 karat 24 botol. Waduh saudara itu bernilai. Mau itu di tempat kotor itu tetap bernilai kan. Ngerti ya? Maksudnya itu berlian gak bakal berubah. Makanya saudara mau itu di jatuh ke got, dikodok-kodok, dicari di mana itu berlian. Teman saya waktu kehilangan cuma 1 saudara. Waduh dia bilang ini gede sekali ya, besar sekali. Dia bilang enggak cari dimanapun cari. Begitu kotor cuma tinggal diambil dibersihkan tetap berlian. Jadi ini yang namanya inherent, kita ini gambar dan rupa Allah. Memang kita rusak oleh dosa, kan dosa merusak.
nggak menghilangkan gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan menebus kita. Dia bersihkan kita lagi karena memang kita berharga. Ya. Dan Tuhan bilang karena engkau berharga aku mengasihimu. Jadi bisa bayangin gak saudara? Waktu di Mazmur 8 engkau diciptakan. Apa dikatakan? Hampir sama seperti Allah. Saudara, kita tuh manusia. Siapa manusia ciptaan Tuhan? Dia diciptakan hampir sama seperti Allah. Enggak dibilang gini, lebih bagus sedikit dari binatang. Saudara ngerti enggak nih? Nih kita manusia ya. Jadi patokannya tuh bukan gini. Iyalah kalau binatang kan segini, manusia ya lebih tinggi. Enggak. Dikasih standarnya tuh Allah loh. Tapi memang kita bukan Allah. Kita tuh gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita gambar dan rupa Allah, kita mesti tahu diri kita tuh bukan Allah. Jadi bukan kita yang menentukan hidup. Jadi saudara dengan konteks sekarang, anak-anak muda menjadi yang mereka yang menikah child free. Ya, atau ya saya nggak mau nikah. Saudara, hidup kita mau nikah punya anak tuh bukan urusan kita. Please. Saya terus mengatakan kepada anak muda, kalau engkau dipanggil untuk menikah, menikahlah. Kecuali engkau tidak dipanggil untuk menikah, jangan menikah. Artinya memang engkau harus selibat. Kalau engkau sudah menikah dan Tuhan kasih anak, bersyukurlah itu. Tapi kalau Tuhan gak kasih anak, ya gak apa-apa. Jadi gak usah sampai ke dukun kemana, begitu saudara demi punya anak. Enggak. Ya, saudara kalau mau adopsi silakan. Artinya saudara terpanggil untuk punya anak dan saudara adopsi. Bukan tujuan untuk mancing. Mancing ya. Artinya ya saya ngambil anak ya supaya nanti saya bisa punya anak. Aduh saudara, nanti saudara bingung yang mana anak kandung, mana anak angkat. Akhirnya saudara membedakan, akhirnya itu jadi masalah. Nah, udah lebih baik saudara kalau saudara gak dikasih anak, bersyukur gak dikasih anak. Saudara juga gak dikasih pasangan, ya bersyukur juga. Ya, kan kita kalau gak menikah mah gak bakal jadi janda kan? Ya gak? Gak bisa saudara gini, saya sih gak menikah tapi saya takut jadi janda. Gak bisa saudara, yang jadi janda yang karena punya suami. Jadi kalau saudara gak punya suami gak bakal jadi janda. Ya, jadi kalau gak mau jadi janda jangan kawin gitu kan? Ya, itu kesimpulannya. Intinya saudara, ayo kita tuh gak jadi Tuhan atas hidup kita. Nah, jadi gambar dan rupa Allah sehingga nilai kita berharga terlepas dari apapun yang kita lakukan. Terlepas dari kita ini berdosa atau tidak. Ya memang kita udah di dalam dosa. Bahkan kita sejak dalam kandungan ibu kita sudah berdosa. Tapi kan Tuhan datang menebus kita waktu kita berdosa. Tuhan tuh gak nunggu kita baik. Tuhan baru selamatkan kita. Justru ketika kita masih berdosa kita tuh butuh tabib. Siapa yang butuh tabib? Ya orang sakit. Dan Tuhan bilang aku datang untuk yang sakit. Karena aku datang untuk menyembuhkan. Jadi saudara ayo. Kita ini gambar dan rupa Allah yang memiliki identitas baru di dalam Kristus setelah kita berdosa, kita ditebus dan Tuhan bilang kamu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi di dalam Kristus kita dikasih Allah diselamatkan dari lumpur dosa. Tidak perlu pembuktian. Kamu tetap manusia, gambar dan rupa Allah. Even saudara itu mau pembunuh, mau apapun dia tetap gambar dan rupa Allah. Cuman memang dia butuh kasih karunia Tuhan sehingga dia sadar. Dia gak jadi pembunuh. Saudara sekarang pembunuh itu makin lama sudah makin turun. Dulu kita pikir orang dewasa. Lama-lama ada anak SMA, anak SMP. Ada anak SD. Bunuh mama. Bunuh orang tua. Kita tuh lagi mikir. Ini anak-anak, anak SD. Kok bisa? Tapi saudara lihat kejahatan itu jadi makin turun. Ya, suicide, bunuh diri. Dulu orang dewasa.
Tapi sekarang anak kelas 4 SD bunuh diri. Karena dia tahu dia jadi beban hidup buat orang tuanya. Jadi lebih baik saya nggak usah hidup. Jadi saudara lihat di sini bahwa identitas itu penting sekali. Siapa saya? Siapa saya? Karena itu akan mempengaruhi apapun yang kita lakukan. Jadi identitas diri saya dibangun bukan dari kebenaran kasih Kristus. Jadi kita tuh membangun diri kita bukan dari kebenaran kasih Kristus, melainkan bagaimana orang lain memandang saya. Itu yang biasa kita lakukan. Jadi sejak kecil saudara, kita punya bayi, ya, anak-anak dipakai untuk bagaimana menyenangkan orang lain. Ayo senyum, mana muka cantik? Senyum genit, mata genit, mata genit. Senyum dong, ya. Itu bayi kita, waduh kita eksploitasi bagaimana dia nyenengin tamu. Ya, nggak boleh begitu, kasih salam, nggak boleh tangan kiri, tangan kanan. Jadi tuh anak tahu hidupnya bagaimana untuk menyenangkan orang lain. Jadi bukan di dalam kebenaran kasih Kristus. Karena gini, kalau orang gak senang kamu, kalau orang gak suka kamu tuh akan bermasalah. Jadi gak dikatakan bahwa gini, Tuhan itu mengasihi kamu, apapun kamu. Jadi datanglah kepada Tuhan yang mengasihi kamu. Kamu sedih datang kepada Tuhan, kamu senang datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tapi ini ketika anak-anak kita dari kecil, kamu tuh baru berharga, kamu tuh berarti kalau kamu cantik, kalau kamu hebat, kalau kamu baik-baik. Jadi kita berusaha saudara, kita itu masuk ke dalam sebuah judul kalimat ya, yang artinya saya harus tampil baik, tampil bagus, yang dilihat oleh orang. Wah, saya istri yang bahagia. Jadilah saudara, kita ini akan membuat apa saudara? Ya, hidup dalam ilusi. Sehingga tidak tahan dengan penolakan. Jadi saya kecanduan pengakuan orang lain. Sehingga kasih Kristus tidak cukup dalam untuk menebus dan membebaskan saya dari rasa takut pada apa yang orang lain pikir. Saya tahu Tuhan mengasihi saya, tapi saya nggak berani Tuhan untuk saya bisa keluar dari rumah kalau rambut saya kependekan. Karena waktu saya gunting rambut kependekan, saudara, teman saya bilang gini, kalau gue jadi lo, gue 3 bulan nggak keluar rumah. 3 bulan nggak keluar rumah, saya bilang, gimana? Iyalah, gue sih nggak berani. Gitu ya. Padahal kan sekarang gampang ya ada wig ya. Ya enggak? Maksudnya kalau rambut kependekan pakai aja wig gitu ya. Malah pakai wig bisa rambutnya panjang gitu. Kok ibu kemarin pendek hari ini bisa panjang? Wig gitu ya. Saudara, sehingga kasihan sekali nih kalau takut pada apa yang orang lain pikir. Nah saudara, ternyata pahlawan-pahlawan iman di Alkitab juga pernah takut dengan orang. Contoh, Petrus. Petrus kan cuman ketemunya ibu-ibu, emak-emak, perempuan-perempuan. Dan yang komennya asal komen sebetulnya kan, ya ibu-ibu ya. Ini kan yang dari bahasa kamu aja kayaknya kamu tuh sama nih sama Yesus. Nggak kenal, gitu kan si Petrus? Oh enggak, saya pernah lihat. Kamu kan pengikut. Bukan. Saya nggak kenal orang itu. Sumpah. Wah, itu Petrus ya. Dari deny aja, dari menolak. Lama-lama dia dengan sumpah. Saudara, ngeri banget loh. Dia mengutuk. Saudara. Maka waktu itu langsung kan ayam berkokok. Dan mata Petrus
langsung ngelihat mata Tuhan langsung ngelihat. Dan Petrus langsung ingat. Dia ngomong, oh yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Petrus yang sesumbar, yang bilang gak akan meninggalkan Tuhan Yesus, cuman kokok ayam mengingatkan dia, aduh iya. Dan ini karena dia takut apa kata orang. Lalu Abraham takut kepada keselamatan dirinya. Maka dia bilang istrinya, saudara. Emang betul saudara, betul. Tapi kan Tuhan lihat motifnya. Dia ngomong begitu karena dia takut. Si Sarah tuh katanya cakep, udah tua juga, cantik. Jadi dia takut raja, jadi mau sama Sarah. Jadi ya udahlah, daripada ketahuan saya suaminya, jangan-jangan ntar saya dibunuh. Demi mau sama istri saya, udah aja tuh dikasih. Aduh, saya pikir ini suami apa coba. Saya juga kebayang sih kalau misalnya ngenalin saya, ya Pak gitu. Ini siapa? Saudara saya? Pasti saya melotot, hah? Kapan gue saudara lo? Betul sih, pasti saudara dong. Mau ngomong saudara jauh, mau ngomong saudara Saadam Sawa, mau keturunan Nuh, ya. Tetapi kan motifnya karena saya nggak mau terganggu. Lalu Harun, waktu Musa di gunung, wah bangsa Israel bilang, gimana kita nyembah Tuhan? Ini Musa juga nggak turun-turun, nggak tahu kapan turunnya. Harun saking ketakutan, ya udah kumpulin aja semua emas-emas yang ada. Dan dia bikin anak lembu emas, patung. Nah kemudian Ruben yang ikut menjual adiknya Yusuf karena tekanan dari saudara-saudara. Ruben kan yang bilang, jangan bunuh. Ya. Tapi ya saudara-saudaranya bilang ya udah jual, ya udah diikutin. Jadi saudara kita lihat demi memperoleh pengakuan orang lain, tidak berani berkata tidak berani membela diri sekalipun benar, tidak berani menolak, takut gak punya teman sehingga kita ikut-ikutan, takut dipermalukan, dan takut reaksi orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Demi orang lain kita menjadi takut. Takut. Jadi saudara gak akan berani. Gak akan berani jadi diri sendiri. Saudara gak berani otentik. Saudara gak berani mengemukakan pendapat saudara. Sekalipun semua bilang merah, saudara bilang enggak ini biru. Menurut mata saya ini biru. Lalu orang bilang enggak merah buta loh. Ya mungkin saya buta warna, ya ngaku aja. Tapi yang saya lihat ini biru. Jadi saudara ada 4 tingkat kasih ya menurut Bernard nih dari abad 12. Dia bilang begini, orang kasih itu tuh punya stages gitu ya. Jadi stage yang pertama orang itu cenderung egois. Dia mengasihi diri sendiri ya demi diri sendiri, nggak peduli orang lain. Jadi pokoknya saya mau makan enak, saya mau hidup enak, saya mau ini demi diri saya. Wah itu tuh kasih yang basic, kasih yang dasar. Jadi sekarang kita lihat bayi-bayi, mana bisa bayi mengasihi orang tuanya gitu kan. Bayi mah mau kayak apa juga dia pasti akan nangis ya nangis. Wong saya lapar, dia gak peduli. Ya, jadi kita gak bisa bilang bayi, kamu tuh gak ngerti ya mama tuh udah capek banget. Nah ya ini kamu tengah malam dari tadi gak bobo-bobo. Ya ini mama udah gak tidur 2 hari. Kamu kok gak punya perasaan ya. Pengertian dikit kenapa? Saudara gak bisa ngomong sama bayi. Semua bayi egois. Ya begitu memang stage yang ada di awal. Maka kita lihat kalau orang kayak anak-anak tuh orang yang semuanya berpusat kepada dirinya sendiri. Dia tidak mikirin orang lain apalagi Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan demi karunia dan berkat-berkatnya. Jadi dia sayang sama Tuhan kalau Tuhan baik sama dia. Yang dia anggap Tuhan baik.
Jadi kalau hidup dia sehat, dia ada berkat, dia mengasihi Tuhan. Tapi giliran sakit, ya dia gak sayang lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya dibikin sakit? Kenapa saya udah ke gereja melayani ini. Kenapa sekarang anak saya sakit? Kenapa suami saya jadi begini? Itu stage yang kedua. Jadi ada maksud. Ini ada udang di balik bakwan. Jadi mencintai Tuhan karena ada berkat. Ya, kalau nggak ada berkat, nggak sayang Tuhan. Ya inilah sering kan kita dengar ya, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang, gitu ya. Ini katanya itu kan pepatah ya. Nah, yang ketiga, mengasihi Tuhan demi Tuhan saja. Jadi gini, udah naik nih stage-nya. Saya mau mengasihi Tuhan. Wah, saya mau hidup bagi Tuhan. Tapi hanya Tuhan saja. Jadi mau anak, istri, suami. Itu nanti kan kita mesti mengasihi Tuhan. Jadi bagi dia, pokoknya mengasihi Tuhan itu nomor satu. Saudara, Tuhan juga sebetulnya mau kita bisa mengasihi diri kita demi Tuhan. Nah ini stage yang keempat. Maka Tuhan bilang, kita tuh hidupnya harus enjoy Him. Menikmati Dia. Betul Tuhan bilang ikut aku, ya memikul salib, ya menyangkal diri. Tapi di dalam memikul salib menyangkal diri, anugerah Tuhan, ya kasih Tuhan, damainya Tuhan, sukacitanya Tuhan. Tuhan mau kita merasakan. Jadi nggak mati rasa. Jadi ini yang namanya mengasihi diri tapi demi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan begitu mengasihi saya. Sehingga Tuhan mau saya mengasihi diri saya. Ini bukan cinta diri, kalau cinta diri mah egois ya. Bukan self-centered. Ini saya mengasihi diri saya karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Maka saya akan menjaga diri saya. Saudara, sebetulnya anak-anak remaja yang tahu dikasihi sama papanya, dikasihi sama mamanya, enggak akan dia memberikan dirinya kepada pria, kepada temannya. Enggak. Karena dia tidak perlu mencari cinta. Dia tidak perlu mencari cinta karena dia sudah dapatkan cinta. Ini sebetulnya khotbah saya waktu itu tentang Lea. Ya, saya kasih judul mencari cinta di tempat yang salah. Ya. Jadi apa? Kita itu manusia sering kali kita cari cinta tapi di tempat yang salah. Padahal kita tahu Tuhan itu begitu mengasihi kita. Jadi kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Jadi ini kasih Tuhan melampaui daripada hidup kita. Jika kita tidak menerobos keluar dari kebutuhan akan pengakuan orang lain, maka pertumbuhan dan kedewasaan rohani akan terhambat. Saudara jangan pikir rohani kita ini boleh stuck. Saudara kalau yang namanya stuck, saudara mati. Jadi gini, bertumbuh atau enggak. Jadi enggak bisa begini. Saya Maya dari dulu sampai sekarang saya ya gini-gini aja gitu. Ya tiap minggu ke gereja, perpuluhan, persembahan ya gitulah. Berubah enggak? Enggak juga. Tapi ya jadi tambah ini enggak juga. Tetap aja, tetap. Saudara enggak bisa tetap. Saudara maju atau saudara mundur. Itu aja. Cuman saudara waktu mundur, saudara enggak berasa mundur. Saudara, hidup orang Kristen itu harus bertumbuh. Artinya dia tertanam. Hanya yang tertanam bisa bertumbuh. Dan hanya yang bertumbuh bisa berbuah. Kalau dia mau bilang berbuah, kagak bertumbuh, ya gimana tuh? Berarti dahannya mati, rantingnya mati. Kalau rantingnya mati, kata Tuhan apa? Ini dipotong, dibakar, iya kan? Ranting yang tidak berbuah itu dipotong, dipangkas. Karena tidak berbuah. Buat apa? Artinya mati. Jadi saudara di sini Tuhan seringkali memakai kepedihan untuk membuka diri kita pada kekuatan supranaturalnya. Tuhan pakai kepedihan dalam hidup kita untuk kita bertumbuh. Dan waktu kita bertumbuh, kita baru merasakan kekuatan supranatural. Karena saudara bisa berbuah dari diri saudara? Enggak.
Kita tuh bisa berbuah kata Tuhan hanya ketika kita hidup di dalam roh. Dan hidup dipimpin oleh roh. Baru kita bisa menghasilkan buah. Buah roh. Nah jadi saudara yang pertama. Kalau saudara ini takut apa kata orang. Maka sebetulnya saudara sedang melanggar integritas diri saudara. Kenapa? Berarti saudara yang ada apa saudara? Identitas kita bertabrakan sama integritas. Ada tembok antara apa yang terjadi di dalam diri Anda dengan apa yang Anda ekspresikan kepada orang lain. Berarti gini, siapa diri Anda di panggung, di hadapan orang lain, bukanlah siapa diri Anda di luar panggung. Ketika Anda menjadi diri sendiri. Singkat kata gini, di luar sama di dalam beda. Ya, maksudnya di panggung sama di luar panggung. Karena kalau kita di panggung kan kita dikasih ditontonin sama orang kan. Orang melihatnya mau bagus ya. Bagus saudara ya, ini dempulan tebal. Kan orang mah kalau di panggung kan kena sinar, kena cahaya, kenapa? Oh mesti ya, udah ini saudara dikereng-kerengin, semua dikereng-kerengin. Kemarin juga staf saya bilang, Bu, itu bibir ibu kurang merah. Jadi kalau kena cahaya pucat. Oh jadi ya mesti lipstiknya yang merah sekali. Oh alah, berarti itu sebetulnya bukan bibir saya sih. Ya enggak? Karena bibir saya nggak semerah itu. Iya tapi Bu jadi pucat, jadi jelek. Oh iya saya ngerti. Berarti memang di panggung itu kita nggak bisa jadi diri kita. Yang artinya ya memang demi orang lain. Ada kehidupan yang begitu. Tapi kehidupan yang begitu kita tahu cuma sementara. Dan orang juga tahu aslinya kita bibir nggak semerah itu gitu kan. Dan artinya ketika saya ketemu ibu nggak pakai lipstik juga nggak apa-apa kan? Apa-apa nggak? Iya, nggak apa-apa. Iya ya, nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya begini loh, karena ada orang yang nggak berani keluar rumah kalau nggak pakai lipstik. Jadi dia bilang, ya saya kayak telanjang. Oh, telanjang mah nggak pakai baju. Ya sama Bu, ini nggak pakai lipstik gitu. Jadi maksud dia, lipstik itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Sehingga tanpa lipstik, saya akan malu. Sama, saya nggak pakai baju, saya malu. Jadi dia punya persepsi bahwa lipstik itu menjadi bagian yang saya tanpanya saya tidak bisa hidup. Betul nggak? Saya nggak bisa ketemu orang. Berarti ini orang kan sebetulnya nggak ngelihat bibir kita. Dia ngelihatnya keseluruhan kita. Yang artinya apa? Kita nggak berani tampil jelek. Kita nggak berani orang ngomong, ih ternyata bibir ibu mah pucat banget ya. Jadi saudara, sepanjang ada podcast saya kan jadi ketemu orang yang kenal saya ya lewat media sosial. Jadi nggak kenal one on one. Nah kalau ketemu suka gini, ini nih saya baru ketemu sama ibu. Saya cuman biasanya ketemunya di layar. Saya cuman lihatnya di layar. Oh iya, dan saya nggak mau dengar kalimat berikutnya sih. Karena kalimat berikut kan bisa macam-macam. Ternyata beda ya gitu. Abis itu beda apanya gitu. Ada sih yang ngomong bagus gitu. Ternyata lebih cakep dari yang ya udah. Ini dia lagi nyenengin saya. Apalagi apa saya juga nggak tahu juga. Jadi sebetulnya kadang-kadang memang telinga kita nggak usah tajam untuk apa sih apa. Jadi apa? Jadi gimana Bu? Menurut Ibu jadi gimana? Nggak usah. Karena orang itu juga bisa swing. Ya. Dan pendapat dia belum tentu benar atau pendapat dia benar yang kita ikutin. Jadi kita enggak tergantung. Ya. Nah jadi saudara yang kedua apa dan siapa yang Anda kasihi itu justru dipertaruhkan. Kalau saudara takut apa kata orang. Kenapa saudara? Karena saudara waktu mau berubah ini rasanya buruk nih. Ini kan mesti berubah ya. Contoh misalnya begini. Kita tuh udah gak ada duit. Suami udah nganggur. Berarti harus ada yang berubah kan. Tapi kita gak berani dibilang miskin. Kita gak berani dibilang kere. Dan akhirnya apa saudara? Kita pertahankan gaya hidup. Diajak makan-makan sama teman.
makan. Yuk makan. Nah itu di dalam bukunya jadi cerita. Dia udah gak ada duit tapi teman-temannya ngajak makan. Jadi waktu dia diajak makan nih ya kan kalau di bule gitu kan maksudnya nanti akan bayar sendiri-sendiri. Tapi dia bilang gini, udahlah saya cuman pesan salad aja. Kan yang lain mah ada steak, ada apa gitu. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan masing-masing pesanan. Gitu. Dia ngarepin begitu. Tahu-tahu ada yang ngomong gini deh supaya kita gak usah pusing ya. Gak usah pusing ya. Jadi kita bagi rata. Bagi rata. Nah kan dia sebetulnya tadi maksudnya cuman mesen salad doang. Tapi dia gak berani ngomong. Dia gak berani ngomong. Kan tadi kan temennya kan bilang, lu beneran cuman mesen salad gitu kan. Gua mah lagi diet, sekarang diet. Biasa cuman makan sayur doang. Iya ini makanan gua hari-hari. Soalnya sekarang kayaknya udah gak makan-makan yang begitu deh ya. Tapi kan sebetulnya dia lagi nutupin karena kagak ada duit. Jadi mesennya gado-gado kalau kita mah ya. Gado-gado nih. Tapi yang lain kan steak ayam bakar gini. Terakhir temennya bilang kita bagi rata. Bisa dia ngomong gini. Sorry ya gue gak ada duit. Makanya tadi gue cuman pesen gado-gado. Gak mungkin. Karena tadi kan dia udah menutupi. Dia udah bilang enggak. Gue mah cuman emang doyannya juga gado-gado. Sekarang gue udah gak doyan itu. Udah ini aduh gitu ya. Jadi dia gak mungkin dia meniadakan apa yang tadi dia ngomong di awal. Jadi cuman tinggal nerusin. Makanya saudara kenapa kebohongan itu. Kebohongan kecil. Terus bisa jadi makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Jadi saudara penting sekali hidup itu genuine. Hidup itu otentik, asli. Kalau kita gak ada duit kita ngomong gini. Maaf ya ini lagi-lagi mengencangkan ikat pinggang. Nah ya. Jadi saya cuman mesen salad. Oke, nanti saya bayar yang saya punya aja ya. Nah berarti kan temennya bilang gini, kasihan lu gua bayarin. Karena dia gak mau dikasihanin. Dia gak mau dikasihanin. Tapi dia juga gak mau jujur. Iya kan, repot gak sama orang kayak gini? Repot. Ya, karena apa? Dia tidak yang sebenarnya. Jadi saudara, siapa yang dia pertaruhkan ya? Jadi memang dia membuat perubahan tuh rasanya memang buruk. Tapi tetap bertahan di mana Anda berada saat ini. Bahkan lebih buruk lagi. Jadi maksudnya kan dia udah coba bertahan nih. Ya udah tetap. Tapi jadi lebih buruk saudara. Ya, ini diajak pergi. Mau pergi enggak? Tapi kalau enggak ikut pergi enggak enak. Nanti katanya kok enggak apa namanya? Enggak setia kawan gitu ya. Tapi kalau pergi enggak ada duit gimana gitu. Nah, itu tuh sering kali kita berada pada situasi-situasi yang dimana kita sebetulnya makin memperburuk ketika kita bertahan di situ. Makanya kenapa udah ngomong aja. Iya, jangan takut orang menilai kita apa. Kalau misalnya memang kondisinya begitu ya jujur. Oh lu lagi gak ada duit? Iya. Suami gue lagi ditipu orang. Kalau misalnya orang jadi rese kan bisa begini. Ditipu kenapa? Siapa yang nipu gitu. Saudara ada jawaban kok. Jawab begini. Tolong doakan. Titik. Tolong doakan. Ya siapa sih cerita? Belum bisa cerita. Bilang, belum bisa cerita. Ya, nggak usah harus cerita kok. Dan langsung kita katakan tolong doakan. Yang ketiga saudara, rasa sakit dari situasi Anda saat ini begitu hebat sehingga memaksa Anda harus membuat perubahan. Sampai begitu tuh, Tuhan tuh bikin kita sampai kayak udah mau nggak mau memang harus berubah. Karena kalau enggak kita nggak mau berubah. Teman saya waktu dia nggak ada pekerjaan, waktu dia cerita ya, kita juga sedih ngedengarnya. Dia bilang, Bu Charlotte, saya terpaksa saya harus naik bus. Saya duduk di Starbucks Senayan.
Sore saya pulang. Hanya untuk supaya anak saya lihat. Saya pagi pergi kerja, pulang seperti seolah-olah pulang kerja. Hanya untuk anak saya gak lihat saya pengangguran. Saya bilang, betapa hidup. Lalu saya bilang, sampai seberapa lama bertahan? Karena anaknya terus ngomong, "Pa, beliin sepatu, pa, beliin tas. Pa, teman-teman ulang tahun, masa saya gak ulang tahun?" Maksudnya gak pesta. Wow, terus. Ya, sampai rasa sakit itu hebat, baru dia bisa jujur. Kepedihan akan mengarahkan kita, ya, untuk membebaskan diri kita tirani pengakuan orang lain. Ternyata pengakuan orang lain tuh kayak penjara. Jadi memang kita tuh harus harus membebaskan diri dari itu. Kondisi krisis akan memaksa Anda keluar dari comfort zone dan melakukan perubahan. Melakukan perubahan. Jadi waktu teman saya susah, saudara, dia drop. Saya lihat masih kondisinya masih enggak sesuai dengan yang sesungguhnya. Mobilnya masih 3. Tapi dia utang saya 2 juta rupiah. Satu waktu saya ke rumah dia. Ya, saya udah mikir nih ya, uang 2 juta ya. Aduh, gimana mintanya. Ini kejadian mah udah 25 tahun yang lalu kayaknya, saudara. Oh iya, betul. Ya. Tapi waktu itu kan dia bilangnya, aduh ini buat bayar ini, masih belum bisa ini, nanti digantiin seminggu lagi gitu ya. Lalu kemudian satu saat waktu di rumah dia, kayaknya dia mau bayar apa gitu, jadi dia buka dompet. Waktu dia buka dompet, saya ngelirik ke dompetnya, ngeliat itu ratusan yang baru, tebal segini. Saya kayak pengen ngomong, duit gua ada di situ tuh 2 juta gitu kan. Ya, tapi emang gak sanggup, saudara. Saya gak sanggup ngomong itu. Karena dia teman saya dan saya takut penolakan. Jadi saya tuh juga berada di dalam apa yang dia pikir tentang saya. Karena dia juga bisa, alah lu 2 juta aja ditagih gitu atau apa gitu. Tapi saya udah mikir nih, dia gak benar. Wah, saya bergumul dan hari itu memang saya gak ngomong. Tapi saya jadi kesel sama dia. Tuh kan. Jadi rusak persahabatan, saya gak berani jujur. Untuk mengatakan, kok bisa lu utang gue 2 juta. Lu gak bayar-bayar, sementara di dompet gue lihat ada. Tapi itu 25 tahun yang lalu, saudara. Saya juga terperangkap di dalam tirani ini, apa kata orang. Nah, jadi saudara, kita akan lihat rasa takut bahwa segala sesuatu akan tetap sama jauh lebih besar daripada rasa takut bahwa segala sesuatu akan berubah. Jadi sebetulnya pikirkan jika Anda berada dalam situasi ini 5, 10, 30 tahun ya mendatang lagi lebih menakutkan daripada mengambil resiko karena membuat perubahan. Jadi gini, misalnya kayak tadi kemiskinan. Jadi teman saya kan sebetulnya udah bangkrut dah. Udah susah, mau bayar listrik juga gak bisa. Itu mobil masih ada di garasi. Jadi memang waktu itu pas dia mau minjem uang lagi untuk bayar listrik, karena listriknya mau dicabut, sudah 3 bulan, lalu saya bergumul sekali. Saya bilang, aduh saya tanya sama suami saya bagaimana ya. Ya kalau aku sih aku gak kasih. Tapi kalau gak dikasih kesian, gimana dia? Ini listrik, kalau mati anak-anaknya sekolah gini-gini. Lalu kemudian suami saya bisa bilang gini, dia bisa pakai lilin. Oh iya benar juga ya. Dia bisa pakai lilin. Oh manusia hidup bukan dari listrik saja. Bisa dari lilin gitu kan. Dan langsung saat itu saya bilang, sorry enggak gue kasih cek sama lu. Jadi nanti ini 2 minggu lagi juga bisa cair gitu. Jadi pinjam 3 juta. Saya bilang no tidak. Sorry 3 juta itu ambil aja dari yang 6 juta saya bilang. Karena kan dia pernah utang 2 juta, utang lagi. Saya bilang ambil aja dari situ dan itu gak usah dikembalikan. Ya. Jadi saudara memang dia harus keluar dan akhirnya menurut saya ada rasa sakit yang sampai udah gak bisa enggak.
Dia jual rumah, dia pindah. Dan memang susah sampai hari ini, saudara. Jadi orang tuh kalau nggak mau keluar dengan mengatakan saya tidak punya. Memang saya nggak ada. Tapi untuk orang bisa jadi begitu, ternyata itu pun perlu pertolongan Roh Kudus. Karena berarti dia insecure dengan apa kata orang. Jadi dia nggak bisa secure dari apa kata Tuhan. Jadi pengaruh dari keinginan kita yang keliru akan pengesahan palsu di luar kasih Tuhan jauh lebih luas dampaknya daripada yang kita bayangkan. Karena yang kita cari cuma pengesahan palsu. Apa kata orang. Kita lihat Maria, teladan Maria. Dia duduk di kaki Yesus terus mendengarkan perkataannya itu. Kan Marta yang bilang, ngapain duduk di situ, bantuin dong. Marta komplainnya juga ke Tuhan Yesus. Suruh dia bantuin aku. Ya, kok duduk aja. Tapi Maria fokus. Dan Maria yang sama saudara, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu seharga 300 dinar dan menyeka dengan rambutnya. Oh saudara, rambut itu kan kita suka bilang mahkota wanita ya. Dan kaki loh, kaki Tuhan Yesus loh. Bisa bayangin ya. Tapi Tuhan kan langsung bilang, kan siapa yang ngomong? Yudas. 300 mau bisa disumbangin ke orang miskin. Tuhan bilang orang miskin ada padamu. Tapi Maria meminyaki aku karena tahu aku sebentar lagi akan disalibkan. Jadi saudara, Maria justru tahu siapa dirinya di hadapan Allah dan tahu apa yang Allah inginkan darinya sehingga tidak lagi terganggu dengan ucapan dan tindakan orang lain terhadap dirinya. Jadi saudara, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Refleksikan pergerakan hati kita. Jadi memang hati kita ini sekarang lagi takut enggak? Hati kita lagi goyang enggak? Hati kita lagi swing enggak? Saudara, tetapkan dan tepatkan. Itu bagus ya, tetapkan dan tepatkan. Hati saudara. Di siapa? Hanya di Dia. Sehingga saudara refleksikan kasih Tuhan. Semakin kita mendasarkan identitas kita pada kasih Tuhan, semakin kurang Anda membutuhkan pengakuan orang lain demi merasa diri layak dicintai. Semakin kita gak mencari jati diri kita di orang lain, di Tuhan, maka kita gak perlu minta sama orang lain. Ya. Jadi saudara, mari kita harus tahu diri kita sehingga bisa kenal diri kita dan kita kenal Tuhan. Bisa kenal diri karena kenal Tuhan. Bisa tahu diri karena kita kenal diri. Ketika Anda bersedia untuk berhenti peduli pada apa yang orang lain pikirkan, Anda sedang mengambil langkah besar untuk berhenti berbohong. Dan berhenti berbohong nanti kita bahas di bulan depan. Ya. Karena yang pertama saudara sedang membohongi diri sendiri. Ya. Kita berdoa ya. Tuhan, kami seringkali lemah. Kami manusia yang rusak oleh dosa. Kami tahu kerusakan itu memalukan. Kami tahu kejatuhan itu menyakitkan. Sehingga kami tutupi dengan topeng-topeng kami. Tuhan, ampuni kami. Sehingga kami hidup di dalam pengakuan akan orang lain. Kami pikir itu yang paling penting. Tapi ternyata Tuhan, Engkau sendiri yang berbisik kepada kami, Engkau begitu berharga, mulia, aku ini mengasihimu. Ya Tuhan, tolong kami lebih mendengar apa kata Tuhan daripada apa kata orang. Tolong kami Tuhan, kami boleh praktekkan ini sebagai pertumbuhan rohani kami. Kami mau bertumbuh, kami mau bertambah iman kami, cinta kami kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Siapa yang merasa diberkati untuk firman Tuhan pagi siang hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Ini menjadi pengingat buat kita bahwa kita sungguh berharga di mata Tuhan. Terlepas dari apapun masalah yang
mungkin kita sedang hadapi. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau yang lebih dulu mencintai kami Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, atas apa yang kami alami Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Sedikit yang berharga Tuhan, mungkin tidak berarti bagi kami, tapi sungguh berarti untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, terima persembahan kami, biar apa yang kami persembahkan ini Tuhan bisa memuliakan nama-Mu, bisa memperluas kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan yang akan memberikan Tuhan, biar nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sambil memberi ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah Sunday Service tanggal 15 Februari 2026. Ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Pendeta Agus Lutan di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Pengumuman yang kedua adalah ibadah Women of Love tanggal 17 Februari 2026 akan diliburkan karena kita akan bersilaturahmi dengan keluarga, merayakan Imlek bersama. Jadi kita akan bertemu kembali di minggu berikutnya tanggal 24 Februari. Jadi minggu depan gak ada ibadah ya ibu-ibu. Kita datang kembali tanggal 24 Februari dan akan dilayani oleh Pendeta Iwan Wahyudi di Senayan City Residence lantai mezanin pukul 11 siang. Demikian pengumuman yang disampaikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Bu Charlotte, terima kasih banyak buat pesan firman Tuhan yang luar biasa. Pasti akan menjadi seri di tahun ini ya Bu ya. Nah, jadi para wanita Tuhan, ibu-ibu, jangan lupa habis ini apa? Pemuritan ya. Jadi ngumpul, ajak makan sebelahnya ya. Mulai membicarakan apa yang tadi kita dapat di hari ini. Tahun lalu serinya adalah Lies Women Believe. Kebohongan-kebohongan yang wanita percayai selama ini. Tapi saya percaya memasuki tahun 2026 semua kebohongan sudah dikalahkan ya Bu ya. Jadi nggak ada lagi yang ditipu oleh iblis. Nah tetapi masuki tahun ini luar biasa. The Emotional Healthy Woman. Saya percaya wanita-wanita Tuhan di Women of Love. Kita akan belajar seri ini ya sampai akhir tahun kita semua emosinya sehat ya. Nanti suami yang lihat, kamu beda ya sekarang ya. Emosi kamu sehat, anak-anak wah diberkati banget lihat papa mamanya. Kalau yang masih muda langsung ketemu jodohnya juga. Karena sudah dipersiapkan emosinya sehat ya. Jadi tolong dibahas kembali, direnungkan kembali. Kalau perlu PPT-nya boleh ya Bu ya, kalau mau minta ya, bisa minta ke Saudara Jeffrey ya, yang di sini. Jadi kalau mau dibahas ada PowerPoint yang tadi kita pelajari. Terus menjadi murid Saudara ya,
Sekali lagi Tuhan mau mencari murid-murid. Tuhan tuh mau memberikan pesan-pesannya pada murid-muridnya. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir yang percaya, yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan katakan, amin. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya, minggu depan libur Imlek, Sincia, dan kita akan mulai kembali 24 Februari. Tuhan menyertai kita semua.